bikin kita melek cuan. Ekonomi digital. FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Ekonomi Digital di kesempatan hari ini Jumat 22 Mei 2026. Pendengar, kalau kita berbicara soal wedding organizer ya, mungkin yang langsung terbayang adalah acara pernikahan yang meriah hingga momen sakral yang tentunya berjalan lancar. Tapi di balik itu semua, ternyata dunia wedding dan event organizer ini juga terus berubah mengikuti perkembangan teknologi digital. Sekarang calon pengantin tidak hanya mencari vendor lewat rekomendasi keluarga atau teman, tetapi juga melalui media sosial, konten video hingga melalui review digital. Lalu pendengar, seperti apa transformasi digital yang terjadi di bisnis wedding organizer saat ini, dan bagaimana juga pelaku usaha wedding dan event organizer bisa terus bertahan sekaligus berkembang di tengah perubahan tren digital yang begitu cepat. Dan pendengar, untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir bersama kita ada Bang Deka. Ini Deka, owner Deka Wedding Organizer dan juga event organizer. Selamat sore Bang Deka. Hai, sore semuanya. Salam kenal untuk seluruh pendengar RRI yang sudah stay tune hari ini ya. Yes. It's been a long time ya, saya tidak duduk di meja siaran seperti ini ya. Sebelumnya seperti apa nih? Sebelumnya seperti apa ya? Sebelumnya ini adalah cerita lama. Cerita lama, betul. Oke, baiklah Bang Deka, terima kasih banyak ya untuk waktunya menyempatkan hadir di Pro 1 RRI Palembang. Dan pendengar, seperti biasa juga ya, kami juga mengajak Anda untuk bergabung di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 082179279090. Dan juga untuk perbincangan kita sore hari ini, Dialog Ekonomi Digital ditayangkan juga, kami tampilkan juga melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan mungkin Bang Deka, kita langsung mulai aja nggak apa-apa? Boleh, silakan. Oke, Bang Deka, sebelum kita berbicara juga ya soal digitalisasi bisnis ya, mungkin boleh kita dengar dulu nih cerita tentang awal mula Bang Deka terjun ke dunia wedding organizer ini ya. Dan ini kapan nih kira-kira? Kalau terjun ke dunia wedding organizer secara personal itu lebih kurang, kalau dihitung sampai tahun sekarang tuh sekitar 12 tahun yang lalu lah. Oke. Startnya 12 tahun yang lalu. Tapi dengan nama DKWO itu estimate-nya lebih kurang di 5 tahun. Masuk 5 tahun. Tahun ini masuk tahun kelima untuk dengan nama DK Wedding Organizer. Oke. Tapi kalau kita lihat juga ya, usaha wedding organizer ini kan sangat kompetitif ya Bang Deka ya. Kalau Bang Deka sendiri kenapa nih pilih bidang WO dan IO ini? Oke. Jadi kalau kita ngomongin soal bisnis itu kan memang yang namanya segmen bisnis, setiap orang tuh masing-masing beda-beda ya. Ada yang pilihnya ke kuliner, ada yang pilihnya ke sektor jasa yang lain kayak konstruksi dan lain. Kenapa saya pilih ke wedding organizer? Karena ini nih salah satu ladang amal. Karena kita ngerjain project satu kali seumur hidupnya setiap orang. Ya. Jadi setiap kali kita ngerjain pernikahan seseorang, artinya kita juga nabung amal jariah yang kita taburkan untuk mensukseskan pernikahannya si calon pengantin. Jadi kan orang-orang tuh kadang mikirnya kan ya namanya nikah karena itu adalah ibadah terpanjang ya. Jadi ketika kita berhasil membantu seseorang untuk create wedding dreams-nya, kadang-kadang kan mereka itu tidak punya semacam orang atau eksekutor yang bisa mengabulkan wedding dreams-nya. Setiap pengantin tuh pasti punya wedding dreams. Nah, disinilah kami hadir untuk mengabulkan wedding dreams-nya. Walaupun mungkin tidak 100%, setidaknya 80%-nya kita coba kabulkan. Tinggal 20% itu eksekusi pada saat hari akhir. Oke, jadi ada nilai sentimentalnya juga ya Bang Deka ya. Oke deh, tapi kalau dari Deka Wedding sendiri nih, apa nih filosofi atau nilai utama yang selalu dipegang nih dalam melayani klien-kliennya? Kalau saya secara pribadi yang paling penting itu adalah transparansi, itu yang penting. Kenapa? Karena kalau apalagi sekarang ya banyak trust issue ya. Saya lebih mengutamakan bagaimana si calon pengantin
atau orang tuanya lah katakanlah ya. Karena kalau sekarang nih Gen Z itu ada yang memang mereka mendanai secara pribadi ya. Ada juga yang masih didanai oleh orang tuanya. Nah, yang saya utamakan itu ada transparansi. Kenapa? Biar nanti pada saat si pengantin itu payment uang yang tidak sedikit itu ke kita, mereka punya rasa percaya. Nah, kemudian saya menjelaskan dari awal details by details dari apa yang dia dapatkan di paket, agar tidak muncul hidden fee yang katakanlah misalnya udah bayar, udah DP ke kita, terus tiba-tiba dibilangin, oh nanti akan ada tambahan ini ya, ini nggak masuk di paket ya gitu. Nah, kalau saya tuh udah saya jelaskan di awal bahwa yang akan Anda dapatkan adalah ini yang terlampir di flyer, dan nanti akan dituangkan di dalam kontrak. In case kalau memang ada penambahan, itu sifatnya pasti akan upgrade. Nah, gitu. Oke, tapi kalau untuk nama Deka sendiri ini maknanya apa nih, Bang Deka? Oke. Deka itu sebenarnya inisial nama Dedi Kurniawan. Oh, Dedi. Yes. Keren ya, inisialnya disatukan cocok. Iya, jadi kalau dulu itu awalnya saya ingin menggunakan nama yang tidak menggunakan nama pribadi. Kalau dulu tuh kepikirannya gini, kalau saya pakai nama pribadi takutnya pengantin akan berpikir, oh kalau nggak ada Dedinya nggak oke nih. Gitu ya. Awalnya tuh emang namanya Dedi Kurniawan Wedding Organizer. Akhirnya seiring jalan tuh saya coba kerucutkan, kayaknya lebih cakep kalau aku jadiin DKWO. Akhirnya aku buat namanya jadi DK Wedding Organizer. Itulah inisial dari nama Dedi Kurniawan. Kalau dari logonya itu tuh angka 14 sebenarnya. Karena kita pertama kali itu di 14 Juni. Ya, ini create-nya ya. Jadi angkanya tuh kayak huruf D dan K-nya itu membentuk huruf 14, angka 14. Oh, itu filosofi logonya ya. Iya. Oke, 14 Juni berarti sebentar lagi ulang tahun nih. Yes. Anniversary akan ada promo-promo menarik ya. Langsung promo ya. Oke, tapi kalau Bang Deka sendiri nih, boleh ceritain lagi nggak nih Bang tentang proses nih membangun brand ini sampai bisa dikenal masyarakat itu seperti apa sih perjalanannya? Oke, jujur kalau ditanya proses, ya setiap orang yang namanya membangun itu pasti akan ada kesulitan lah ya. Karena memang sejatinya saya itu berprinsip yang paling susah itu adalah memulai. Karena kalau sudah dimulai, barulah muncul kalimat mempertahankan. Saya tidak mikir dulu yang mana saingan, yang mana apa, saya tidak pikir itu dulu. Nah, kalau ditanya memulainya gimana atau membangunnya gimana, jujur bahkan 6 bulan saat saya masih atau memulai membangun DKWO pun orang tuh masih nempel nama Dedi yang lama. Jadi istilahnya ada kalimat yang kayak, oh Dedi ini ya, gitu. Jadi cukup susah saat itu tuh untuk melepaskan image-nya itu, sampai akhirnya akhirnya kebentuk sendiri. Dan saya sangat percaya dengan Allah ya, maksudnya Tuhan itu pasti tidak akan tidur dan tidak akan ngantuk untuk membantu kita, untuk apalagi saya cari nafkah untuk anak istri ya. Sorry ya pendengar ya, emang cuaca sedang tidak baik-baik saja ya, mempengaruhi jadi jadi ada efek-efeknya ya. Nah itu jadi memang benar-benar ya cukup panjang sampai akhirnya alhamdulillah triggernya itu sama ini satu lagi tuh rezekinya, alhamdulillah ini saya tidak ada kalimat unsur apapun yang ngomong ini, tapi thanks God-nya adalah DKWO pertama kali naik itu kita langsung Allah kasih rezeki untuk pegang hotel dan gedung. Oh begitu. Kalau orang kan kadang-kadang tuh mulainya dengan rumah gitu ya, atau kecil-kecil kayak lamaran dan lain-lain. Tapi rezekinya Allah kasih DKWO itu langsung hotel dan gedung saat itu tuh, sehingga brand image-nya enak pada saat kita publicate ke sosial media dan lain-lain. Intinya itu. Oke, baik. Dan pendengar ya yang ingin bergabung di perbincangan kita di sore hari ini, silakan di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan Bang Deka ya, kita masih berbicara juga tentang persaingan bisnis WO nih yang cukup ketat ya. Tadi sudah disinggung juga, tapi kalau dari Deka Wedding sendiri untuk bangun kepercayaan klien di tengah persaingan ini seperti apa sih Bang Deka? Kalau ngomongin soal persaingan sudah pasti ya, sudah pasti kita tidak pungkiri, dan itu satu hal yang sangat lumrah di dunia bisnis. Tapi kalau ngomongin persaingan, saya percaya dengan yang namanya segmentasi. Jadi kita itu sudah ada bagian masing-masing lah, katakanlah kita ngejar segmennya kemana, dan saya mempertahankan segmen itu, sehingga bradunya itu udah kerucut.
Jadi pengantin tuh udah tahu nih dengan ya kan PR besarnya WO ini adalah range budget sebenarnya. Pengantin atau calon pengantin tuh akan melihat cocok nggak nih angka ini. Oh kalau ternyata di DKWO dia tidak cocok, dia pasti akan go. Dia akan move ke another WO gitu. Nah jadi kalau ngomongin persaingan, saya kembali lagi dengan kalimat saya percaya dengan tangan Tuhan lah ya. Susah gampang kalau ngomongin persaingan soalnya. Jadi kita sudah punya segmen sendiri yang membuat bersaingnya di levelnya si teman-teman WO yang di level itu gitu loh, yang di standarnya kita gitu. Oke, jadi memang persaingannya sesuai segmentasi ya. Betul. Oke, baiklah. Tapi kalau kita lihat sekarang nih, Bang Deka ya, kalau untuk tren wedding sekarang nih, yang paling diminat itu konsep seperti apa sih sebenarnya? Sejujurnya kalau secara tren, yang paling banget itu sekarang tuh adalah intimate wedding sebenarnya. Karena banyak Gen Z guys. Ya, banyak Gen Z yang nikahnya itu pengennya sedikit. Dan merasa tidak dibiayai oleh orang tua gitu ya. Jadi pengen punya konsep sendiri. Cuma memang kadang-kadang tertolak juga sih sebenarnya ke orang tuanya gitu ya. Ujung-ujungnya yang dari mau cuma 300 pack atau 200 pack lah katakanlah, ujung-ujungnya masih bakal jadi 700 bahkan sampai 1000 packs gitu. Tapi kalau ngomongin tren wedding ya itu lebih banyak yang pengennya simple, nuansanya simple, terus mudah, accessible lah ya, accessible untuk anak-anak muda dan jarang yang ribet. Kalau dulu tuh senang banget kan orang-orang dengan yang ribet-ribet ya, attire-nya yang ball gown. Kalau sekarang ini kan lebih ke yang kayak slayer panjang, yang kayak gitu. Terus bunga-bunga yang mungkin warnanya sekarang lebih tone color yang soft ya, nggak terlalu deep, nggak terlalu bright ya. Jadi lebih ke hal-hal yang seperti itu. Oke, tapi ada yang juga beranggapan nih Bang Deka, kalau intimate wedding itu belum tentu murah loh sebenarnya. That's right, betul. Sepakat, aku sepakat sekali. Jadi walaupun simple ya sebenarnya, mungkin biayanya gimana tuh kan? Oke. Jadi kalau ditanya intimate itu tidak menekan budget, benar. Karena kadang-kadang, khususnya Gen Z ya, kalau dibilang intimate wedding itu mereka prefernya kan ke hotel. Hotel itu punya range cost kan, sehingga angkanya pasti tidak akan sama dengan yang mereka bayangkan, karena di dalam pikiran mereka itu kan A cuma 300, nggak seberapa. Ya enggak, karena memang ada dekorasi yang harus dibayar, ada venue dan makan yang harus dibayarkan, seperti itu. Jadi kalau saya sih sepakat kalau kalimatnya intimate itu tidak murah. Oke, tapi biasanya ya Bang Deka ya, kalau tren wedding itu kan banyak dipengaruhi juga oleh media sosial nih, banyak standar-standar baru lah yang dilihat di sosial media. Kalau dari Deka Wedding sendiri nih, kalau menghadapi permintaan klien yang terus mengikuti tren digital itu seperti apa? Kalau basicnya memang kan mereka payment ke kita itu untuk menjadi penyambung lidah dari yang mereka pinginkan. Kami pasti akan mengabulkan. Maksudnya setidaknya tuh Kak, ini bisa nggak ya dikerjain kayak gini? Saya pastikan akan saya toleransi untuk bilang bisa kalau memang itu masuk akal. Tapi kalau tidak masuk akal, saya pasti akan bilang oh ini tidak mungkin deh. Vendor di Palembang tidak kate. Nah, itu. Tapi kalau misalnya kalimatnya ya masih masuk hal-hal yang masuk akal dan mereka siap dengan budgetnya, kami pastikan untuk bisa kita provide lah, istilahnya seperti itu. Karena basicnya ketika seseorang hire wedding organizer, mereka itu pasti butuh konsultan, butuh orang yang untuk bisa diajak ngobrol, orang yang kira-kira bisa mendeliver lah apa yang mereka pengen, sehingga eksekusi akhirnya tuh bisa sesuai dengan mimpinya mereka. Kalau laki-laki jarang ya. Banyaknya kan perempuan, pengantin perempuan yang kalau kita orang Palembang ini banyak cengkoneknya. Nah, jadi kalau laki-laki sih biasanya ya banyak manutnya ya. Tapi biasanya perempuan yang pengantin perempuannya ya biasanya yang punya Kak, aku wedding dressnya gini ini bisa dieksekusi apa tidak. Nah, ketika mereka bilang itu, kalau masuk akal saya akan eksekusi, kalau tidak saya akan bilang. Kalau tim di Deka Wedding sendiri gimana nih, Bang Deka? Udah banyak ya? Alhamdulillah. Kalau total kru inti itu kita ada 53, di luar dari freelance. Kita juga tetap terima freelance. In case kalau katakanlah kami hanya bukan berani ya, maksudnya kami demi menjaga kualitas, karena kita bekerjanya berdasarkan SOP ya. Saya tidak mau muncul kalimat orang pakai DKWO tapi dengan kalimat yang sifatnya kalau nggak ada dedinya jadi nggak oke gitu. Makanya saya menciptakan SOP agar tim
itu bisa bekerja sesuai dengan standarnya kita. Nah, jadi satu hari itu maksimal kita kerjakan di 3 event. Satu hari. Jadi misalnya di Minggu, di Sabtu itu satu hari itu berani ambil 3. Tapi insya Allah di tahun ini kita sedang meng-create leader-leader baru agar bisa di tahun depan tuh bisa sampai 5 event lah satu hari. Tapi saya nggak muluk-muluk karena basicnya itu kita tetap mencoba untuk mempertahankan kualitasnya sehingga tetap lebih bagus. Tidak ada kalimat nggak ada Dedi nggak oke gitu ya. Alhamdulillah seperjalanan 5 tahun. Alhamdulillahnya saya nggak mau bilang belum ya. Kalau belum nanti akan ada ya. Amin ya. Amin. Saya akan bilangnya tidak pernah ada komplain. Alhamdulillahnya tidak pernah ada komplain dan alhamdulillah selalu puas. Bahkan ada pengantin saya tuh yang udah akad resepsinya dengan saya, terus akikahnya sampai anak kedua itu pakai kita lagi, alhamdulillahnya. Iya. Berarti memang pengalamannya, experience-nya amin positif ya, jadi pakai terus. Oke deh. Tadi kan kita berbicara juga tentang tim nih, Bang Deka ya. Kalau biasanya dengan banyaknya tim juga ya, tantangan apa nih Bang Deka yang dihadapi di lapangan nih saat menangani satu acara wedding? Oke. Jujur PR besarnya itu adalah karena timnya WO ini kan mostly anak-anak kuliah. Iya. Yang kategori umurnya juga masuknya di Gen Z gitu ya. Nah, yang sering terjadi itu kan adalah baper. Oh, baper. Baper itu maksudnya gini, katakanlah kan namanya tamu undangan itu pasti pengennya, contoh lah katakanlah masuk ke ruangan VIP misalnya. Padahal kita tuh udah bilang izin Bapak atau izin Ibu, mohon maaf namanya tidak terlampir di list yang sudah di di list undangan VIP-nya tamu pengantin misalnya gitu. Tapi ada aja yang misalnya dengan kalimat membentak atau apalah gitu kan. Mungkin bagi mereka yang tidak terbiasa dibentak sehingga akan muncul entah yang sedih, nangis atau segala macam. Nah, alhamdulillahnya karena kita bekerjanya sesuai SOP sehingga itu tidak jadi suatu masalah besar bagi kita, alhamdulillah. Jadi kalau ditanya problem atau masalah di ini ya, yang paling pertama banget itu adalah bagaimana caranya agar kru Gen Z ini bisa punya strong mindset. Jadi dia harus punya mindset yang kuat, terus punya feeling yang oke juga, dan public speaking yang baik. Karena basicnya bisnis jasa itu adalah kunci utamanya tuh di mulut kita. Bisa nggak kita ngomong yang baik, dan kemudian dibarengi dengan gestur. Gestur badan itu juga berpengaruh. Makanya saya itu selalu ngadain setiap tahun itu ada refreshment namanya. Refreshment itu untuk teman-teman kru, biar mereka itu tidak lupa dengan job desk. Kita akan menjelaskan misalnya kembali ke runner itu tugasnya apa, PIC VIP tugasnya apa, brand assistant tugasnya apa, dan lain-lain. Jadi insya Allah akan run full terus sehingga ya semua calon-calon pengantin bisa menikmati jasanya DKWO sesuai dengan ekspektasi mereka. Oke, baik. Dan Bang Deka, kita sekarang masuk ke ini ya, tema kita tentang transformasi digital juga ya. Kalau kita lihat lagi ya, kalau di era digital saat ini kan mungkin ya bisnis wedding organizer ini mengalami perubahan tata cara kerjanya ya. Kalau di DKWO sendiri ini bagaimana perubahan yang paling terasa itu seperti apa di era digital saat ini? Ini adalah pengalaman personal ya, pengalaman pribadi saya saat baru banget bangun DKWO. Jadi ceritanya tuh alhamdulillah Allah kasih saya kesempatan untuk bekerja sama di salah satu gedung lah di Palembang. Nah, saat itu gedung itu masih memiliki beberapa pilihan WO. Nah, kebetulan ownernya itu melihat kinerjanya kita dan memandatkan ke marketingnya untuk kalau paketan kita pakai DKWO aja, intinya gitu. Nah, singkat cerita, ada pengantin yang beli paketnya si gedung itu, terus ngomong bahwa kan dibilang WO-nya siapa? Ini DKWO. Dijawab sama si pengantin itu, ada IG-nya enggak? Ya dulu kan namanya kita baru kan artinya IG-nya pasti portofolionya belum begitu banyak kan, followers juga belum begitu banyak kan. Nah terus dia bilang kayak gini, ini sangat berpengaruh ya. Saya tarik benang merahnya. Dia ngomong gini, nggak mau Kak, WO-nya followersnya sedikit. Tolak ukur jadi ya. Jadi tolak ukur. Wah, dari situ saya langsung muter otak kayak waduh. Dan tidak mungkin beli followers ya. Karena kalau beli followers kan tidak organik jadinya. Iya, betul. Jadi saya langsung muter otak. Saya diajak ngobrol lah sama manajemennya bilang gini, Dedi bisa enggak kira-kira buat followersnya tuh naik, growth dengan baik lah ini. Nah, kami enggak tahu caranya cak mano, cuma kalau Dedi pas jualan bisa kami kasih tahu bahwa ini loh WO-nya. Akhirnya aku bilang,
mereka itu belum ketemu dulu Kak dengan aku. Kalau ketemu, insya Allah mereka akan pede. Aku bilang, Iya. aku bercandanya saya itu. Tapi kan kita tidak bisa pungkirin kan, yang namanya sosial media atau era digital itu berpengaruh sekali. Akhirnya saya memutuskan untuk hire content creator saat itu. Nah di situ adalah katakanlah akhirnya entah Allah kasih jalan FYP 3M. Oke. FYP dengan angka 3M. Si content creator itu bikin aku mau shout out dulu buat Topik ya. Wih, Pik. Lagi denger gak, Pik? Terima kasih Topik ya. Jadi Topik itu bikin konten dan tembus 3M, followersnya langsung growth. Bahkan ada yang sampai nanyain kita, kan aku tuh videonya video service ya. Jadi pas di KWO nge-service pengantin, pas leader nge-service tuan rumah dan lain-lain lah, katakanlah seperti itu. Nah itu tembus 3M, bahkan sampai ada yang dari Boyolali sama dari Cirebon nge-WhatsApp nomor admin nanya, Kak bisa dia nggak tahu kalau WO Palembang, dikiranya itu WO nasional, dibilangnya gitu. Saya bilang dia nanya price list udah dikirim lah, Kak kok venue-nya saya nggak ada yang kenal, dia bilang gitu. Terus di admin saya jawab, maksudnya Kak gitu kan, dia bingung kan, dia jawab ini daerah mana Kak? Oh kita base Palembang, dibilang sama adminku. Terus dijawab, oh maaf Kak, katanya saya di Boyolali, saya pikir gini. Langsung kayak, oh my god, ini dapat nomor kita dari mana Kak? Go nasional nih. Dia bilang dapat nomor kita dari mana Kak? Terus dia bilang gini, kita dari ini Kak, dari TikTok. Dia bilang sama Instagram, dia bilang lihat ini segala macam. Di situ aku langsung, wah ini powernya sosmed luar biasa. Dan saya dari situ tuh saya dapat project akikah, memang bukan wedding ya, project akikah itu di Cinere. Saya ngerjain di Jakarta, akikah di Jakarta. Saya tidak tahu apa ini, tapi karena saya dalam pikiran saya akikah mah ya maaf ngomong bukan ini ya, kecil banget, kecil banget. Jadi saya meetingnya by Zoom, saya tanya ini, dia bilang oke, dan segala macam, saya berangkat. Kita kerjain weddingnya di akikahnya di Jakarta. Itu. Jadi itu the power of social media benar-benar terjadi. Tapi memang saya bersama dengan teman-teman tidak menguyu. Kalaupun saya tidak mampu mengerjakannya, saya pastikan tidak. Karena kita tidak mau main-main dengan pernikahan seseorang ya. Apalagi kan ya, apalagi kalau Palembang insya Allah saya ngelotok kering kalau jum Palembang ya. Nah, pakai adat apa baik Palembang insya Allah saya bisa ini garap. Padang terus Sesundaan insya Allah masih aman. Tapi kalau secara nasional kan pasti beda ya. Kalau sudah kita ke Jakarta itu kan multi culture. Ya, jadi ada banyak adat yang mungkin tidak bisa kita jamah dan vendornya kita tidak tahu, daripada nanti sembarangan. Nah saya nggak mau. Tapi kalau di Palembang saya pastikan vendor-vendor yang bekerja sama dengan DKWO adalah mereka-mereka yang trusted secara attitude, kemudian secara kinerja dan nama baik mereka. Nah itu dulu kuncinya biar kita sama-sama enak jualannya. Gitu. Tapi kalau tadi kan kontennya dari DK Wedding tadi kan FYP nih. Kalau dari DK Wedding sendiri untuk nge-maintain personal branding itu seperti apa sih di media sosial? Kalau maintain personal branding, jujurly, kalau sekarang malah aku hiding, Mbak. Aku coba untuk jangan Bang Dekanya yang muncul. Aku pengennya si DKWO-nya yang naik. Karena ya biar kayak saya bilang tadi, biar orang tuh tahu bahwa tanpa seorang Dedi pun DKWO tetap jago gitu. Harapannya gitu. Jadi kalau dibilang memaintain personal branding, kami memposting si bride assistant. Karena itu pekerjaan yang paling sering dilihat oleh pengantin. Saya kebetulan punya 5 bride assistant yang sudah kita Bismillah, alhamdulillah sudah kita training dan sudah masuk standarnya lah kita lah istilahnya itu. Nah itu yang kita buat posting terus. Jadi lebih di highlight WO-nya ya. Ya, kita terima penelpon terlebih dahulu ya Bang Deka ya. Selamat sore, assalamualaikum. Halo, selamat sore Mbak Ega. Iya, dengan siapa di mana? Dari Mbak Fani di Polygon, Mbak. Fani di Polygon, silakan Mbak Fani. Waktu itu kan saya pernah ke PIM melihat Wedding Expo, terus sempat mampir juga ke standnya Bang Deka. Tapi belum terlalu informatif. Boleh nggak sih minta saran sama Bang Deka tips dan triknya untuk pilih WO yang bener-bener trusted gitu, karena rencananya tahun depan mau nikah. Amin. Jadi Mbak Fani minta tips and trick nih Bang Deka. Jadi kalau Mbak Fani tadi ya? Iya, Fani di Polygon. Salam kenal dulu Mbak Fani di Polygon.
Kalau ditanya untuk pilih WO yang informatif atau selektif ya, itu yang paling utama itu lihat track recordnya dulu. Dia tergabung di komunitas atau tidak. Kalau kita itu certified by Hastana ya. Iya. Hastana itu himpunan perantara acara se-Indonesia. Itu pertama. Kedua, lihat ada teman yang pernah pakai atau tidak, ada keluarga yang pernah pakai atau tidak, dan portofolio itu tidak pernah bohong. Kalau sekarang itu ngeliatnya di portofolio sosial medianya, kelihatan nggak? Dia ini emang bener jalan apa enggak? Terus kinerja itu bisa dilihat dengan saat kita datang atau teman kita pernah pakai. Karena marketing terbaik itu bukan marketing saya, tapi adalah orang yang pernah pakai jasanya kita. Iya, testimoni ya. Yes. Jadi kalau kita bekerjanya alhamdulillah insyaallah amin baik, saya yakinkan orang tidak akan nutup mata untuk bilang bagus. Tapi kalau misalnya kita jelek, dengan mudahnya pasti orang ada salah besar uap beda itu. Pasti cek itu. Oke deh, kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Mana ya? Iya Mbak Ega. Mbak Ana di Prabu Muli, silakan. Iya, terima kasih Mbak Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DKWO. Iya. Jadi Kurniawan Wedding Organization. Lengkap ya. Terima kasih lah ada sekarang WO dia. Kenapa sih nggak dari zaman dulu ada nih? Waktu mau menikah gitu tidak ada, belum ada gitu. Kenapa dibilang seperti itu? Karena kita baru kemarin ya di Jakarta tanggal 25 April mengadakan pernikahan. Tapi ini adalah adat Batak ya, Bang Deka. Aduh, memang sangat membantunya negeri itu. Sangat membantu. Jadi kita yang bikin hajatan ini nggak ada lagi, lepas dari segala kegiatan. Mereka lah yang mengurusnya gitu. Teratur pula, bagus pula. Pokoknya ini bagus lah gitulah. Kalau menurut Oma ya. Kenapa nggak dari dulu ada gitu. Jadi pertanyaannya sekarang nih, Bang Deka ya, terinspirasi dari mana sih Bang Deka itu bisa jadi menjalankan jadi WO gitu? Oke. Banyak loh ini. Yang kedua nih, awalnya jadi WO itu sekolah dulu apa? Apa memang belajar sendiri gitu? Sekolah di mana gitu ya? Oke. Iya, terus lagi. Boleh. Banyak nih pertanyaannya, silakan Oma. Banyak nih, saya kayaknya pingin tahu gitu. Karena boleh. Pingin tahu karena melihat kemarin WO yang di Jakarta itu ya di gedung Raja Mulia, kalau Bang Deka tahu ya, di daerah Kebunanas apa gimana itu ya. Jakarta Timur. Mantap kali gitu, teratur, makanan juga teratur, semua cantik-cantik pula loh dan ganteng-ganteng. Ya, cantik dan ganteng, ramah, senyum gitu ya. Nah, terus ada lagi tadi pertanyaannya lagi, apa sih buat jenis pernikahan yang diambil sama Bang Deka? Ada umpamanya pernikahan Muslim dan Muslim gitu ya. Gitu. Bisa nggak Bang Deka seperti itu? Siap. Oke, itu aja Mbak. Ya. Jadi kalau orang konten itu, karena itu masuk TikTok loh, menggunakan Oma itu yang kemarin itu masuk TikTok, dibikin oleh konten kreator ya. Iya. Mereka itu izin dulu nggak sama WO? Oke. Ya, terima kasih Bang Deka. Siap, Oma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bang Deka, ini banyak pertanyaan Ada dari Oma. lebih kurang 4 pertanyaan ya tadi ya. Pertanyaan pertama itu inspirasi ya. Iya. Kalau inspirasinya apa dulu nih? Inspirasi nama atau inspirasi nge-WO-nya ya? Inspirasi nge-WO kayaknya. Inspirasi nge-WO ya. Kalau inspirasi nge-WO sejujurnya, jadi buka cerita lama ya. Saya adalah seorang MC dulu. Jadi saya basicnya itu adalah seorang Masters of Ceremony. Kemudian saya juga seorang penyanyi. Dulu saya kalau dulu nggak tahu sekarang RRI masih ada nggak ya bintang radio ya? Masih ada Nah, tahun kemarin. saya dulu jebolan bintang radio. Wah. Iya, jadi memang saya basicnya itu sangat mencintai dunia entertain saat itu. Triggernya sampailah ketika di 2015 ya, kalau tidak salah 2015 itu saya memang sudah terbiasa dengan event lah, katakanlah memang sudah biasa nge-MC entah itu wedding, ulang tahun dan lain-lain. Sampai akhirnya ada teman saya bilang yang mengajak saya akhirnya bekerja sama untuk membangun wedding organizer saat itu. Akhirnya kami memutuskan untuk membangun si
WO ini. Jadi inspirasinya ya karena memang kita pengen meng-create agar pernikahan itu tuh bisa lebih teratur. Karena biasanya kalau kita nge-MC kan pasti kita ngaturin kan. Iya. Kalau kita kan bikin rundown tuh, terus kita aturin nanti mama sebelah sini. Nah, sedangkan itu kan kita cuma sendirian kan tidak bisa sendirian. Jadi kita butuh orang yang bisa mendeliver itu gitu. Nah, makanya kita bangun si wedding organizer. Kedua tadi pertanyaannya adalah ini ya, apa namanya? Apakah ambil WO ini sekolah dulu atau enggak? Belajarnya gimana? Nah, itu kalau dibilang sekolah mungkin ada ya kali sekolah untuk menjadi wedding penata organizer. acara mungkin ya. Untuk menjadi penata acara itu mungkin ada sekolah dan ada bukan sekolah sih lebih ke apa kayak seminarnya ya mungkin ya. Tapi jujur personally saya tidak pernah ikut sekolah untuk memulainya ya, untuk memulainya. Tapi setelah saya menjalani baru saya akhirnya kemana untuk menimba ilmu. Karena nah ini bocoran juga buat teman-teman yang mungkin suatu saat pengen buka WO ya. Karena kunci utama WO itu adalah wedding checklist. Wedding checklistnya itu harus details. Ketika sudah details, pengantin itu sudah langsung kayak, oh bener nih aku milih WO-nya. Nah, insya Allah wedding checklistnya DKWO itu cukup tebal. Jadi insya Allah di situ sudah details mulai dari PIC dan tanda-tandanya lah segala macam. Nah di situ itu. Nah jadi kalau ditanya sekolah tidak, tapi saya mungkin ikut beberapa kelas-kelas lah, kelas-kelas lah. Tapi kalau sekolahnya ada, tapi basicnya karena saya adalah seorang MC dulu. Jadi berangkat dari kecintaan itu. entertainer juga. Gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah tadi bisa atau tidak mengerjakan wedding jenis pernikahannya ya. Kalau kita sih insya Allah semuanya bisa. Jadi general ya, maksudnya semua adat itu bisa kita kerjakan. Tidak hanya Palembangan, tapi kita juga bisa ngerjain pernikahan adat lain lah ya. Terus Muslim dan Muslim kita kerjakan. Jadi tidak usah takut kalau misalnya maaf ada yang non muslim misalnya ya, Kak tapi kami pemberkatan misalnya, itu bisa dikerjakan atau tidak? Bisa, karena kita bisa bantu dengan teman-teman yang atau teman-teman kru yang non muslim juga gitu untuk Kak boleh nggak di gereja misalnya, ya saya akan arahkan untuk tim saya yang non muslim untuk ngerjain itu demi menjaga hubungan baik antar sesama umat beragama ya intinya itu. Jadi tidak akan ada problem kalau ditanya bisa apa nggak, saya pastikan kita bisa. Terus terakhir tadi tentang konten kreator Bang Deka. Konten kreator. Nah tadi Omas kalau nggak salah tadi sempat bilang itu izin dulu apa enggak ya? Kalau sekarang ini ada yang namanya WCC ya, Wedding Content Creator. Nah, biasanya WCC itu yang sudah di-hire oleh si pengantin memang, atau sudah masuk dalam paket wedding organizer-nya. Jadi rasa-rasanya sudah dikomunikasikan di awal. Jadi kalau misalnya ditanya, "Oh, itu FYP itu di TikTok," misalnya gitu. Itu sudah pasti si pengantin itu tahu bahwa dia akan dipublikasikan karena memang sudah menggunakan jasa wedding content creator. In case kalau memang dia cuan, si content creatornya cuan, ya itu kembali lagi ke rezekinya si content creatornya gitu. Karena ada salah satu content creator di Palembang lah yang oke lah ya, katakanlah cukup oke dan memang sudah berapa kali bekerja sama dengan DKWU juga. Dia FYP karena pengantin bulenya. Nah itu follows-nya langsung naik drastis. Nah itu juga menjadi feedback baik. Jadi hubungannya kan baik tuh. Di pengantin dapat momennya, si content creator dapat insight-nya. Gitu. Jadi kalau dibilang izin atau tidak izin, saya yakin kan biasanya sudah pasti akan si pengantin sudah pasti akan tahu. Kecuali agreement dari awal sudah dibilang saya tidak mau dipublikasikan gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin karena untuk apa dia hire WCC gitu. Untuk apa ada konten ya? Untuk apa ada konten gitu. Tapi entah mungkin juga ada yang memang hanya untuk kebutuhan publikasi pribadi ya. Itu beda lagi. Jadi kalau ditanya sih generally sebenarnya. Oke, baik. Bang Deka, kita rehat sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembicaraan kita di Dialog Ekonomi Digital. Dan pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah. Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit, tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia.
Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media. Ada lagi, Kak? Udah cukup bang, itu aja. Totalnya Rp330.500 ya, Kak? Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh. Iya, Kak. Masih sama sih, cuma ditambah inflasi. Hah, inflasi? Apaan tuh? Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa. Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya. Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku. Es krim. Enak banget. Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih. Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hei, apaan sih teriak-teriak? Aku pengen makan itu, dan itu. Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Kamu malah jajan sembarangan. Mumpung masih muda. Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu. Meskipun masih muda. Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya. Harusnya aku cuma tergoda sama jongkok aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan? Halo Sobat RRI, ngomongin soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini? Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia. Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar. Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan. Sobat RRI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ekonomi digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi digital.
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama dengan Bang Deka, owner Deka Wedding dan Event Organizer. Dengan tema kita hari ini yaitu transformasi digital business wedding dan event organizer. Dan Bang Deka, kita juga terima pertanyaan dari pendengar kita di WhatsApp ya. Ada dari Rina di Skip. Kak, bagaimana menurut kakak soal framing orang-orang tentang kalau nikah pakai WO itu mahal? Oke. Boleh, silakan Bang. Oke, jadi sebenarnya saya selalu menjelaskan ke teman-teman calon-calon pengantin itu bahwa pada umumnya itu memang setiap yang kita bayarkan ada yang kita dapatkan. Jadi kalau kalimatnya wah pakai WO mahal, berbanding nggak dengan kamu yang duduk manis? Nggak capek ngurusin H, B, C, D, F, G gitu ya. Jadi saya tidak pernah memaksakan oh yuk pakai WO aja, nggak juga, karena kan ada yang memang mungkin mampu untuk kerjain sendiri. Ada juga yang mungkin merasa seru untuk ngurusin sendiri, silakan gitu. Tapi kalau ditanya pakai WO mahal, menurut saya secara personal paling benar itu adalah dengan menggunakan jasa wedding organizer kita bisa lebih tenang, lebih terarah, tidak boncos. Karena kalau kita ngurus sendiri kan kita tidak kenal siapa vendornya, cuma lihat oh si A bajunya bagus ya, oh siapa ya, oh bajunya ini harganya sekian, kaget misalnya gitu kan. Nah tapi kalau dengan wedding organizer, karena kita udah coupling dan kita punya harga vendor, angka yang kita keluarkan juga insya Allah malah kamu harus takut kalau angkanya terlalu murah. Kemurahan pasti juga bikin kita deg-degan dong. Iya, curiga kan harusnya kan. Nah, jadi kalau angkanya masih middle to high, harusnya masih bisa dalam konteks masuk akal. Jadi kalau framingnya tadi kalimat pakai WO mahal, bandingkan dengan kenyamanan ketika kamu menggunakan jasa WO atau tidak menggunakan jasa WO. Kerja capek terus masih harus ngontakin MUA gitu ya. Banyak perintilan. Terus sibuk di kerja tapi mikir aduh kapan aku fitting ya, aduh ini. Nah tapi kalau kita dengan menggunakan jasa wedding organizer, kita yang akan membantu mengarahkan Mbak sukanya yang mana, yang bold atau flawless, gitu kan makeupnya. Oh aku nih senangnya yang cak ini Kak, oh ini flawless Mbak, cocoknya ke si A, si B, si C, kita cek availability-nya dulu, gitu. Baju contohnya, ada pengantin tuh yang ego ya, Kak aku pokoknya akadnya nak merah, resepsi nak merah. Kami akan mengarahkan, Mbak izin boleh mungkin punya seleranya pengen senangnya merah, tapi kalau misalnya akad dan resepsinya sama-sama merah, takutnya nanti kalau pas di album kelihatan kayak nggak ganti baju Mbak. Gitu. Jadi kami mengarahkan. Tugas wedding organizer yang baik itu adalah bisa membantu bagaimana caranya si pengantin itu merasa tenang. Ya, jadi biar wedding organizer itu bisa bahasanya tuh bekerja sama lah. Bukan cuma sekedar kita bayar terus duit didapetin WO terus abis itu nunggu hari H, enggak. Tapi kalau di wedding planner kan ya kita ngomongnya wedding planner ya. Di wedding planner kan kamu ketika melakukan agreement dengan si wedding organizer-nya minta time schedule. Ada grup WhatsApp-nya, terus habis ini ngapain, setelah ini harus apa, jadwal ini kapan dan lain-lain. Gitu. Jadi jangan takut ngomong bilang WO mahal ya. WO itu mahal. Iya, karena memang sebanding ya. Sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan. Iya, betul. Baik, dan Bang Deka ya, kalau kita berbicara juga ya tentang sosial media ya, mungkin klien-klien ini setelah melihat konten-konten ataupun promosi-promosinya itu ekspektasinya jadi tinggi nih. Punya ekspektasi tersendiri nih melihat wedding-wedding yang digarap itu ya. Kalau dari Deka Wedding sendiri untuk menjaga kualitas pelayanan agar tetap sesuai harapan klien itu seperti apa? Oke, ini saya garis bawahin dulu ya. Sering banget orang tuh berpikiran, wah ini WO-nya WO konten. Gimana? Hari hanya nggak oke misalnya gitu ya. Nah makanya di sini saya akan mematahkan itu. Saya selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa yang dikontenkan dengan yang di reality itu sama, sehingga apa yang kamu dapat itu nggak zong. Nah makanya itu adalah PR besarnya si WO tersebut. Banyak kok WO konten. Tidak hanya di Palembang ya, kita ngomongnya di Bandung, di Jakarta gitu ya, atau di Palembang sendirilah katakanlah, atau banyak juga yang WO konten. Tapi ketika diomongin kontennya, tapi ada yang bilang oh kontennya bagus, pas ininya jelek misalnya gitu. Itu kembali lagi ke WO-nya, bisa nggak sih dia tuh memaintain apa yang dia publikasikan dengan apa yang dia realisasikan. Nah kalau saya secara personal selalu bilang sama tim,
cak mano caranya kita paca FYP, hasil dari FYP itu juga bisa membuat puasnya si pengantin. Jadi jangan sampai kita zolim. Wong nontonin konten kita, suatu saat ketika aku nikah aku pengen lah pakai DKWO. Tiba-tiba pakai DKWO zong. Nah, itu jadi saya bilang PR besarnya ada di khususnya di ownernya ya. Bagaimana cara ownernya memaintain timnya agar bisa tetap straight to the point dengan apa yang dikontenkan. Oke, baik. Dan Bang Deka ya, kalau sekarang kan teknologi juga berkembang nih, ada AI, ada digital planning. Nah, kalau teknologi seperti AI ini apakah mulai digunakan juga dalam perencanaan wedding atau event saat ini atau gimana nih? Kalau saat ini bismillah ya, saya sedang mengembangkan, kan kita sudah ada website. Iya. Di website itu sekarang sedang kita maintenance. Kebetulan alhamdulillah juga saya punya tim sendiri yang mengerjakan website itu. Nah, sekarang kita bisa bekerja sama dengan AI-nya. Jadi pengantin itu tinggal ketik di website, misalnya dia mau panggil paket di tempat A. Nah, di situ akan muncul pop-up chat yang menginformasikan boleh ceritakan wedding dreams-nya Anda. Nah, jadi nanti diceritain misalnya saya pengen pakai baju ini. Nanti AI-nya akan bantu jawab berdasarkan database yang kita punya. Misalnya, Anda akan kita rekomendasikan ke hotel ini atau ke venue ini dengan kapasitas building seperti ini. Baju yang digunakan bisa ke arah vendor ini. Anda tertarik boleh chat langsung WhatsApp admin. Nah, Oke, itu menarik ya. Lebih simpel juga ya. Lebih simpel. Jadi pengantin nggak repot lagi maksudnya. Mau konsul langsung gimana ya? Betul. Jadi ini sekarang sedang kita garap. Bismillah ya, semoga Allah mudahkan ya. Kita sedang bangun websitenya. Plus nanti saya mau bikin aplikasinya. Jadi ada aplikasinya yang memang kalau nanti pengantin biar mudah aksesnya lewat HP dengan mendownload aplikasinya. Tapi masih panjang kalau itu. Tapi websitenya dulu yang penting. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat perkembangan sekarang juga, menurut Bang Deka sendiri nih, industri wedding ini ke depan akan semakin digital atau gimana nih? Mungkin kalau secara publikasi pasti akan tetap terus digital ya. Tapi kalau untuk menjalankannya mungkin tetap akan konvensional ya. Karena ini kan sifatnya itu adalah jasa. Jasa itu yang akan bersinggungan langsung dengan manusia ke manusia. Jadi saya sangat yakin masih akan konvensionalnya masih akan bertahan. Karena kita nggak bisa kalau menggunakan AI itu hanya bisa mengabulkan mimpi, tapi yang membangun mimpinya adalah orangnya. Oke, jadi ada sentuhan personalnya. Ada juga. sentuhan personalnya tetap. Jadi kitalah yang membangun mimpinya tadi, gitu. Kita bekerja sama dengan atau kita menuangkan di teknologi, tapi kita tetap mengeksekusinya. Oh, ini cocoknya ke vendor ini. Oh, bunganya jelek kalau ini, bagusnya bunganya ini, gitu. Oke, jadi memang ada beberapa hal yang memang nggak bisa digantikan oleh digital seperti itu ya. Baik, Bang Deka, karena juga lintas waktu hampir menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih, harapan Bang Deka sendiri terhadap perkembangan industri wedding dan event organizer di Palembang ke depannya seperti apa? Dan jika ada nih pesan untuk generasi muda yang mau mulai bisnis WO atau IO di era digital saat ini. Oke, bismillah ya, ini yang pasti tidak ada unsur menggurui, yang pasti ini kita berbagi, sama-sama belajar ya. Saya juga masih banyak belajar. Intinya kalau pesannya yang paling pertama, ini saya bagi dulu pesannya. Yang pertama untuk pengantin dulu. Pesan untuk pengantin, kalau seandainya suatu saat nanti pengen nikah, entah tahun ini tahun depan, PR pertamanya itu adalah pastikan track record dari pengantinnya. Track record dari wedding organizer-nya. Jadi pastikan track record dari wedding organizer-nya, kira-kira memang kamu yakin, silakan gunakan jasanya. Kalau kamu belum yakin, cari ulik dulu. Jangan hanya mengacu pada angka. Karena banyak sekali yang menggunakan angka yang minim ya, tapi tidak sesuai dengan realita pada saat hari hanya. Kedua, jangan percaya dengan WO yang banyak janji. Bukan jangan percaya, jangan cepat percaya dengan WO yang banyak janji. Karena kalau dia takutnya ya hari hanya malah tidak terkabul janjinya, gitu ya. Dengan harga miring tapi janjinya banyak, gitu. Nah, yang terakhir untuk pengantin itu yang paling penting itu adalah tumbuhkan rasa percaya dengan wedding organizer-nya ketika kamu sudah dealing agreement dengan si wedding organizer-nya. Biar apa? Biar rentang panjang pernikahan kalian memang benar-benar bisa berkonsultasi dengan baik, sehingga wedding dreams-nya sampai setidaknya 80%-nya dari mimpinya kalian. Nah, kalau untuk Gen Z atau calon-calon atau pendengar RRI yang pengen buka WO ya, kalau saya yang paling penting itu adalah benahi dulu diri Anda. Ekspektasinya membuka WO untuk apa dulu?
Kalau untuk nyari cuan, ya sudah pasti orang bisnis kan pengen nyari cuan ya. Kalau memang niatnya pengen cari cuan, matengin dulu ilmunya, jangan nanti kepleset. Jangan sampai kepleset, karena uang yang diolah itu tidak sedikit. Kedua, yang paling penting itu adalah jangan sampai baru pintar pegang HT langsung buka WO. Baru bisa bikin rundown langsung buka WO, jangan. Tapi ada banyak hal, karena ada yang namanya dealing, ada yang namanya executing. Jadi kita benar-benar harus bisa tahu dulu sistemnya. Ketika sistem sudah baik, baru kamu boleh untuk membuka wedding organizer. Karena membuka bisnis jasa pernikahan ini adalah bukan bisnis yang main-main. Karena kalau kamu main-main sama aja kamu memainkan pernikahannya orang. Momen satu kali seumur hidup, one way ticketnya seseorang. Jadi jangan pernah main-main untuk membuka jasa wedding organizer. Itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Deka. Luar biasa sekali ya informasi-informasi, insight-insightnya yang diberikan kepada pendengar Pro 1 RRI Palembang. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Bang Deka, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu dia tadi dialog ekonomi digital dengan tema kita yaitu transformasi digital business wedding dan event organizer. Tadi kita sudah bersama dengan owner Deka Wedding and Event Organizer, ada Bang Deka. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung ya. Tetaplah bersama kami karena setelah ini kami masih akan menghadirkan Warta Berita Belajar Sumba. Ekonomi digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi digital.